Saudara, terima kasih bagi Anda yang masih bersama kami dalam Berita Banten. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Tempat pembuangan sampah akhir Bagendung Kota Cilegon terbakar, asap mengganggu aktivitas warga. Jadi korban penipuan modus lowongan pekerjaan, emak-emak datangi Polda Banten. KPU Kota Serang membutuhkan 6.944 orang untuk menjadi anggota KPPS. KPU Kota Serang saat ini mulai membuka pendaftaran kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS yang akan ditugaskan dalam Pilkada serentak November mendatang. Masa waktu pendaftaran akan dilakukan mulai tanggal 17 hingga 28 September 2024. Salah satu syarat untuk menjadi anggota KPPS yakni tidak terdaftar dalam anggota partai politik. KPU membutuhkan 6.944 orang yang akan ditugaskan di 992 TPS yang ada di Kota Serang. Namun, berbeda dengan Pilpres dan Pileg kemarin, honor yang diterima anggota KPPS pada Pilkada ini turun, yakni sebesar Rp900.000 untuk ketua, Rp850.000 untuk anggota, dan Rp650.000 untuk anggota Linmas. KPU berharap hingga batas waktu yang ditentukan, jumlah masyarakat yang mendaftar bisa memenuhi jumlah yang dibutuhkan. Secara keseluruhan di Kota Serang itu membutuhkan 6.944 orang KPPS ya, itu khusus KPPS ya. Jadi rinciannya 992 TPS kali 7 orang KPPS. Sementara untuk Linmas itu kebutuhannya 992 TPS kali 2 orang ya, itu jumlah totalnya. Sudah ada yang daftar berapa? Informasi yang tadi pagi kami terima sudah cukup banyak yang mendaftar. Tadi kami terima informasi dari Kasemen, dari Curug, dari Tak-Takan, Cipocok, semuanya lah ya. Walentaka, Serang itu sudah banyak yang mendaftar ya. Jika hingga waktu yang ditentukan jumlah KPPS belum memenuhi kuota, nantinya anggota KPPS akan ditunjuk secara langsung oleh pihak KPU. Ariel Maranus dan Fajri Munawir melaporkan dari Kota Serang. Sejumlah persiapan terus dilakukan Komisi Pemilihan Umum untuk mensukseskan jalannya Pilkada serentak yang akan digelar November mendatang. Seperti yang dilakukan pihak KPU Kabupaten Lebak. Rencananya KPU Lebak akan menambah jumlah tempat pemungutan suara di wilayah Lebak. Penambahan dilakukan berkaitan semakin bertambahnya jumlah pemilih di Lebak yang mencapai 1.053.415 jiwa. Pada saat Pilpres dan Pileg kemarin, jumlah TPS di Kabupaten Lebak sebanyak 2.058. Sedangkan Pilkada ini rencananya TPS akan ditambah menjadi 2.062 TPS tersebar di 28 kecamatan. Selain jumlah pemilih yang bertambah, faktor geografis menjadi alasan lain jumlah TPS perlu ditambah karena Lebak merupakan wilayah yang paling luas di Provinsi Banten. Dengan jumlah kecamatan sebanyak 28 kecamatan dan 345 desa kelurahan. 4 penambahannya TPS itu tersebar di 4 kelurahan atau desa di Kabupaten Lebak. Desanya mana-mana? Acara kita itu dari 2058 hasil DPS ya, dulu daftar pemilih sementara, pemetaan TPS-nya itu 2058 TPS. Nah, kemudian menjadi 2062 TPS. Dengan penambahan jumlah TPS diharapkan dapat mempercepat proses pada Pilkada serentak 2024 yang berlangsung di Kabupaten Lebak. Ariel Maranus dan Sajiwa Pratama melaporkan dari Kabupaten Lebak. Ditlantas Polda Banten adakan lomba mural di Jalan Jenderal Sudirman Ciceri Kota Serang dalam rangka HUT Polisi Lalu Lintas yang ke-69 tahun.
Para peserta sudah disediakan untuk dilukiskan sebuah ajakan atau sosialisasi soal keselamatan berkendara. Dipilihnya Jalan Jenderal Sudirman agar mural bisa terlihat oleh warga. Pesertanya terdiri dari pelajar hingga masyarakat umum yang mewakili Polres jajaran Polda Banten. Diharapkan masyarakat ajakan sosialisasi berkendara melalui mural dapat meningkatkan kesadaran masyarakat. Ini dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Polisi Lalu Lintas Polri. Jadi dari Polda Banten mengadakan perlombaan melukis mural yang bertujuan adalah untuk mengimbau masyarakat supaya dalam berkendara terkait dengan keselamatannya agar terjaga. Di sini makanya kita menggunakan unsur-unsur sosialisasi mengimbau masyarakat supaya berkendaraan aman dan tertib di jalan. Salah satu peserta mengajak pengendara agar tidak menggunakan gawai saat berkendara. Ya, jadi saya membuat kartunis aja dikit. Saya menceritakan tentang kelalaian pengendara yang sering main HP di jalan gitu. Jadi ya semoga aja bisa kurangi kelalaian yang seperti itu, karena pernah teman saya kecelakaan juga yang seperti ini. Diharapkan lomba tersebut juga bisa memfasilitasi anak muda agar lebih membuat karya melalui mural. Ariel Maradus dan Fajri Munawir melaporkan dari Kota Serang.